Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Perkenalkan nama saya Vivi Yanita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hmm, terkait dengan UAS, di mana saya mengambil judul penelitian pengaruh persepsi dan pengetahuan wajib pajak terhadap sinkronisasi nomor induk kependudukan atau NIK. Adapun latar belakang dari penelitian tersebut adalah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting. Pemerintah Indonesia memperkenalkan kebijakan penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut NPWP untuk mempermudah administrasi perpajakan. Namun, kebijakan ini menimbulkan beragam persepsi dan kekhawatiran di kalangan wajib pajak, seperti masalah keamanan data pribadi dan ketidakpastian dampak hukum. Berdasarkan data dan informasi, 99% wajib pajak orang pribadi telah melakukan sinkronisasi, namun 1%-nya belum. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pekayon, Jakarta Timur, untuk menganalisis pengaruh persepsi dan pengetahuan wajib pajak terhadap sinkronisasi NIK. Baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah persepsi berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK? Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK? Apakah persepsi dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK? Dan adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi dan pengetahuan wajib pajak terhadap sinkronisasi NIK secara parsial dan simultan. Dan manfaat penelitiannya secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang perpajakan terkait sinkronisasi NIK dan NPWP. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan otoritas pajak, memberikan edukasi bagi wajib pajak, serta menjadi dasar bagi peneliti lain untuk penelitian lanjutan. Baik, adapun tinjauan pustakanya, yang pertama, teori atribusi. Teori ini diperkenalkan oleh Harold Kelly menjelaskan bagaimana seseorang mengevaluasi orang lain berdasarkan makna yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Perilaku dipengaruhi oleh faktor internal atau kontrol diri individu dan eksternal dari luar kendali individu. Terdapat 3 faktor utama, yaitu distinctiveness, konsensus, dan konsistensi. Kemudian ada pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Pajak bersifat memaksa dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada sinkronisasi NIK. NIK adalah nomor unik 16 digit yang bersifat permanen dan diberikan kepada setiap penduduk Indonesia. Strukturnya terdiri dari kode provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, tanggal lahir, dan nomor urut. Persepsi adalah proses individu dalam memberikan kesan, menilai, dan memahami situasi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi perilaku. Pengetahuan wajib pajak adalah informasi tentang perpajakan yang digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini mencakup pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Kerangka penelitian ini menguji pengaruh persepsi dan pengetahuan wajib pajak terhadap sinkronisasi NIK, dan ada 3 hipotesis yang diajukan. Yang pertama, persepsi berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK. Yang kedua, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK. Dan yang ketiga, persepsi dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap sinkronisasi NIK secara bersama-sama. Adapun penelitian terdahulu saya mencantumkan sekitar 11 penelitian terdahulu.
yang membahas pengaruh pengetahuan dan persepsi. Baik, dapat dilihat. Nah, intinya penelitian atau intinya berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang relevan yang mencakup berbagai penelitian tentang integrasi NIK ke NPWP, pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan, serta persepsi terhadap kebijakan perpajakan. Baik. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Adapun desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif menggunakan data berupa angka untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Kemudian objek dan waktu penelitian dilakukan di Jakarta Timur dari Juli hingga Agustus 2025. Adapun variabel penelitian, yang pertama adalah variabel dependent, sinkronisasi nomor induk kependudukan atau NIK, diukur berdasarkan tingkat kesesuaian data wajib pajak dengan data administrasi kependudukan. Yang kedua ada variabel independen, yaitu persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak. Kemudian terkait dengan operasionalisasi dan pengukuran variabel, jadi operasional variabel yang merinci, definisi, indikator, dan referensi untuk sinkronisasi NIK, persepsi, dan pengetahuan wajib pajak. Dan populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak di Jakarta Timur dengan jumlah sekitar 5.000 masyarakat dengan sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus Slovin dengan margin error 5% menghasilkan 100 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda atau multiple regression. Uji data akan menggunakan Microsoft Excel dan program SPSS. Selain itu akan dilakukan uji statistik deskriptif, uji validitas, dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel, sementara uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Baik. Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah persepsi dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kemauan mereka untuk menyinkronkan NIK dengan data pajak mereka. Sementara persepsi sendiri, ini adalah cara wajib pajak melihat kebijakan baru ini. Apakah mereka menganggapnya mudah, adil, bermanfaat, atau justru khawatir data mereka tidak aman? Jika mereka punya pandangan positif, kemungkinan besar mereka akan mau menyinkronkan NIK mereka. Kemudian, terkait dengan pengetahuan atau pemahaman, ini adalah seberapa banyak wajib pajak tahu tentang aturan dan pentingnya sinkronisasi NIK. Jika mereka tahu manfaatnya dan tahu kewajiban mereka, mereka akan lebih sadar untuk melakukan sinkronisasi. Dan hubungan keduanya, penelitian ini berpendapat bahwa jika wajib pajak punya pandangan positif dan pemahaman yang baik, mereka akan lebih cepat dan tepat dalam menyinkronkan NIK mereka. Dengan kata lain, penelitian ini ingin membuktikan bahwa semakin baik cara pandang dan pemahaman seseorang tentang kebijakan pajak, semakin besar kemungkinan mereka akan patuh dan mau menyinkronkan NIK. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Bu.
dan selamat malam.